Baik, kembali lagi bersama saya Rian Rimenda. Kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan sebuah website, aplikasi untuk, membantu melaksanakan penyelidikan epidemiologi, khususnya kasus demam berdarah ya. Tentunya POM ini, saya mengambil dari POM yang digunakan oleh, Puskesmas, Cimaragas ya dan, sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Ini tampilan dashboard ya, ada total kasus PE, hasil positif nanti ada berapa di sini. Kemudian ada kasus yang meninggal ada berapa, misalnya ada kondisi terakhir pasien itu misalnya meninggal nanti udah terekap di sini. Kemudian ini bulan ini ya akan tercatat di sini. Nanti data yang diinput di sini akan terekap di spreadsheet ya. Karena ini berbasis Google Apps Script ya dan datanya itu dimuat atau disimpan di spreadsheet jadi aman lah. Ini websitenya gratis ya Bapak Ibu, tidak perlu bayar bulanan karena ini dari Google sendiri udah disediakan gratis ya. Bagi yang belum tahu ya, kalau sudah tahu pasti udah sering menggunakan ini ya. Baik, kita langsung aja ke POM ya. Nah, ini tampilan di website ya. Kalau tampilan di Android atau handphone juga seperti ini. Kita contohkan saja di Android ya, karena ini untuk dilaksanakan di lapangan ya. Oke, kita coba masukkan dulu posisi Maragas. Oke, next. Selanjutnya ini ada 8 apa namanya pertanyaan, bukan pertanyaan ya, poin-poin yang di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti identitas kepala keluarga, nanti ada identitas penderita dan sebagainya. Nah, untuk identitas kepala keluarga atau responden di sini saya samakan dengan POM identitas penderita. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu tidak usah melakukan penginputan ulang. Misalnya yang diwawancara itu respondennya itu adalah penderita itu sendiri ya. Baik, kita coba namanya Pulan. Ada NIK ya misalnya 32072901234567899. Nah, ini udah otomatis 16 angka ya, jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Tempat lahir misalnya Ciamis, tanggal lahir misalnya tahun 97 ya. Apa namanya? Kita acak saja ya. Nah, otomatis juga usia akan terhitung. Jadi membantu Bapak Ibu melaksanakan PE di lapangan ya. Tidak perlu mengingat-ingat atau menghitung usia. Kemudian jika di lapangan Bapak Ibu respondennya lupa tentang tanggal lahirnya, Bapak Ibu bisa langsung edit di sini, input di sini misalnya 30 misalnya kan gitu. Nah, kemudian jenis kelamin, pekerjaannya apa? Misalnya buruh ya. Alamat pekerjaannya misalnya di Kota Banjar misalnya. Ini ngarang aja ya, kita ngarang aja. Kemudian alamat lengkap misalnya Dusun Ciaren misalnya. Kemudian RT 036, RW 12. Nah, desa misalnya Beber, kecamatannya Cimaragas, kota eh, Kabupaten Ciamis. Nah, jika penderita sendiri ya, maka misalnya yang form selanjutnya itu akan terisi semuanya. Kita pilih penderita sendiri. Nah, identitas penderitanya otomatis terisi dari yang tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan penginputan ulang ya. Dan jika serumah juga sama itu, misalnya orang tua ya, sudah sama terisi, tinggal Bapak Ibu mengganti saja. Bedanya sama yang serumah, kalau serumah itu Bapak Ibu tidak bisa mohon maaf, kalau Bapak Ibu pilihnya penderita sendiri, Bapak Ibu tidak bisa mengedit nama penderita karena kan sudah otomatis dia adalah penderitanya. Dan jika Bapak Ibu memilih serumah atau misalnya orang tua, anak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit nama penderitanya siapa misalnya Sandal, misalnya namanya Sandal ya. Nicknya misalnya ganti karena tadi kan masih mengambil yang dari penderita. Mohon maaf dari yang responden.
Misalnya tidak anonik misalnya ya. Misalnya nama ibunya Pulani misalnya, Pulani. Nah, kemudian tanggal lahirnya misalnya nah 7 tahun saja misalnya. Ininya belum pelajar misalnya, pelajar. Sekarang di mana misalnya di SDN 1 2. Kalau penderita otomatis sama karena kan serumah sama responden. Ini opsional ya, bisa diisi atau tidak ya. Kemudian selanjutnya, nah di bagian nomor 3 itu di identitas penyakit ya. Kalau ada keluhan gejala utama misalnya, ini bisa dideskripsikan misalnya demam sudah lebih dari 3 hari misalnya, dan seterusnya ya. Tanggal muncul gejala misalnya tanggal 17 misalnya. Dan munculnya Bapak Ibu bisa diatur di sana jam 7, jam 7:30 misalnya. Nah, kemudian tindakan saat gejala pertama kali muncul, misalnya ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, misalnya kemana gitu ya. Kalau lainnya sebutkan misalnya ke puskesmas. Nah, ini juga sama di POM juga ada demam, mual, gejala-gejala yang sudah ada di sana. Bapak Ibu juga bisa nambahkan di sini atau misalnya tambahkan juga di sini bisa ya. Misalnya demam tanggal 17 tadi ya, 17. Kemudian kondisi sekarang itu bagaimana, misalnya tetap misalnya. Ada mual, ada misalnya tanggal 17 sama. Kemudian sekarang gimana, misalnya berkurang dan seterusnya ya. Kita biar cepat saja ya. Kemudian serangan DBD ke misalnya pertama atau kedua, ketiga atau lebih dari 3 kali. Misalnya kita pertama ya. Mohon maaf, saya lagi kurang sehat ya. Kemudian menderita sakit lain atau sudah didiagnosa misalnya tidak ya. Anggota serumah dengan gejala serupa atau tersangka DBD, ya misalnya ada. Nah, jika ada tambahkan PE lanjutan dari halaman data kasus ini. Nah, jadi setelah kita selesai mengisi semua formnya, nanti ada fitur tambah kasus ya. Atau jadi ada namanya pom PE yang dikelompokkan dalam kasus penderita ini gitu kan. Kemudian misalnya bepergian muncul tujuannya kemana misalnya selama 7 sampai 14 hari terakhir, misalnya ke kota Semarang misalnya. Kemudian selanjutnya, nah ini spesimen yang diperiksa misalnya hasilnya itu kan IgG positif, IgG negatif, IgM-nya negatif dan NS1 tidak diperiksa misalnya gitu kan. Ini boleh dicatatkan, boleh juga tidak. Kemudian selanjutnya, nah ini di bagian pemeriksaan jentik ya, Bapak Ibu bisanya survei di lapangannya itu melihat ke kamar mandi misalnya, kamar mandi di dalam atau di luar. Misalnya di dalam, misalnya ada jentik, di luar tidak ada, biarkan begini saja. Kemudian misalnya ada dispenser ya, dispenser misalnya gitu aja. Listnya misalnya ada jentik atau tidak ada jentik di dalam ya. Kemudian apa namanya, aqua, limbah aqua misalnya, limbah botol misalnya, botol di luar ada jentik misalnya ya. Dan seterusnya, bisa misalnya Bapak Ibu masih kurang juga bisa tambahkan di tambah baris di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini hasil PE. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu bisa langsung menginformasikan kepada masyarakat bahwa dari hasil kegiatan PE ini hasilnya apa, apakah positif ataukah negatif. Tentunya mengacu pada apa namanya, pedoman ya. Jika ditemukan, nanti di sini ada. Nah, positif lebih dari satu dengue terkonfirmasi atau lebih dari 3 kasus suspek dan jentik di atas lebih dari 5%. Ya. Kita coba ya, ini kan masih 0 karena Bapak Ibu belum mengisi tabel PL lampiran ya. Jadi di radius 100 sampai 200 meter Bapak Ibu harus juga mengecek rumah-rumah di sekitarnya ya. Misalnya perawatan yang diberikan, misalnya sudah dilakukan perawatan di puskesmas. Puskesmas sekarang misalnya masih dirawat. Nah,
Nah, jika masih dirawat, otomatis ada tempat perawatan di mana, misalnya di Puskesmas Cimaragas misalnya. Kemudian, nah ini tabel PE-nya misalnya Bapak Ibu di radius 100 atau sampai 200 meter, Bapak Ibu misalnya ada Tuan A misalnya. Tuan A, nah ada penderita demam misalnya eh, namanya anak misalnya. Kemudian misalnya dia demam, nah apakah diuji termeket, apakah di pengujian IgG IgM, NS1 dan sebagainya. Kemudian apakah ada temuan negatif misalnya plus, nah otomatis eh, dia apa namanya suspek demam di sekitar lokasi satu orang ya, kali kan demamnya positif misalnya kalau kita dinegatifkan nanti juga dia otomatis terhitung ya. Nah, bentar kita lanjut lagi ke misalnya eh, nyonya atau misalnya Bu Haji misalnya. Misalnya kita ngarang aja ya, misalnya demam, ini juga demam. Nah, jentiknya negatif misalnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang garis panjang ini nih bukan ini misalnya tidak diperiksa ya. Kalau misalnya negatif yang di bawah ya. Nah, otomatis itu ABJ otomatis terhitung otomatis ya. Kemudian eh, misalnya ada penderita lagi misalnya ya. Demam lagi yang ini. Nah, kita coba hasilnya dipositifkan ya. Ini positif. Ini udah sangat beresiko nih. Kemudian ada lagi. Nah, misalnya demam lagi. Nah, ini ada lagi yang misalnya negatif. Nah, lihat hasil PE-nya positif. Jadi Bapak Ibu bisa langsung apa namanya memberikan informasi kepada kepala desa ataupun kepada tokoh masyarakat yang ditemui saat di lapangan terkait hasil PE tersebut. Misalnya hasilnya coba kita ubah ya, jangan positif, negatifkan ya. Nah, kenapa ini tidak berubah? Karena kita harus yang ini dulu diubah. Nah, negatif. Sampai semuanya terisi sampai jentik ya. Otomatis kan dari negatif karena kan hanya satu orang yang ininya yang demamnya. Tadi kan 3 orang ya. Yang suspeknya sekarang hanya satu orang, jadi negatif. Kemudian jika hasil positif negatif juga, ini otomatis eh, apa namanya terpilih ya. Dan fogging tidak bisa dipilih. Dan misalnya jika positif ya ada suspek lagi misalnya suspek. Kemudian, nah ini positif aja. Nah positif otomatis fogging ada muncul tanggal pilihan ya. Ini juga tidak bisa diubah. Kemudian coba kita hasilnya negatif saja ya, negatif saja. Negatif. Nah, ininya di negatif. Oh, jadi kita misalnya gelar pasida perlu kapan? Misalnya nanti tanggal 22 ya gitu. Kemudian PSN 3M plus misalnya ya. Nah, misalnya nanti tanggal 22 sama ya. Penyuluhan perlu tanggal kapan? 22 sama. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini siapa pelaksananya misalnya Rian Rimenda ya. Sama misalnya NIP-nya boleh diisi atau kalau ada NIP misalnya ya. Kemudian nama kedua misalnya Triani. Nah, NIP-nya boleh diisi atau dikosongkan supaya mempercepat waktu. Nah, ini juga ada ringkasan data PE ya. Nah, ini nama penderitanya. Kemudian ini hasil hasil PE-nya negatif ya. Simpan data PE ya. Nah, data PE sudah tersimpan. Kita lihat di spreadsheet-nya ya. Nah, ini udah ada tuh. Si Aren gimana gas? Nah, ini tadi kan udah masuk ke sini. Nah, kita coba. Nah, misalnya tadi kan karena ada satu rumah yang menderita sama bisa diajukan PE lanjutan. Nah, kita tinggal lanjutkan PE-nya. Nah, otomatis identitas keluarga itu sudah terisi ya. Karena melanjutkan ya.
Dan juga ada PA lanjutan untuk kasus. Nah, ini ada data kasusnya. Oh, mohon maaf, ke reload ya. Kita lanjut lagi. Nah, jika kalau saya ini kemarin coba tidak ada yang serumah yang menderita sakit, jadi tidak ada tombol PA lanjutan ya. Kita kembali ke web ya. Nah, biar biar besar tampilannya. Kita cek dulu di webnya udah masuk. Nah, jika Bapak Ibu mau mencetak ya PDF-nya atau misalnya mau ngeprint, Bapak Ibu tinggal scroll ke bagian cetak PE. Nah, ini tampilannya udah di sedikit dimodifikasi tapi tetap apa namanya sama dengan pedoman yang diberikan oleh Dinas Kesehatan ya. Cuman saya menambahkan kop surat ya. Boleh Bapak Ibu juga misalnya mau seperti apa bisa desain ulang gitu ya tampilannya. Ini tadi jadi Bapak Ibu tidak perlu membawa kertas, cukup bawa handphone saja bisa melaksanakan PE ya. Nah, ini nama kepalanya bisa nanti diisi. Saya karena belum mengisinya. Nah, ini kan tadi jentiknya apa saja gitu kan. Apa hasilnya positif atau negatif. Nah, ini juga ada kesimpulannya perlu apa gitu kan. Otomatis terchecklist. Nah, ini petugasnya. Nah, ada dua gitu kan. Kemudian nah ini untuk dikirim ke apa namanya ke kepala desa ya atau dinas kesehatan ya, kepala dinas kesehatan. Tembusannya kepala desa, camat ya. Dari hasil PA tersebut, misalnya kan ini disebutkan bahwa tidak terdapat ya tanda-tanda penularan ya. Ini hasil simpulannya otomatis ya. Kemudian juga ini kegiatan penanggulangan untuk disebarkan ke desa ya. Nah, ini biasanya tadi kan kita memilih penyuluhannya tanggal 22, PSN-nya tanggal 22 ya, sama larpasidanya tanggal 22. Karena fogging tidak positif jadi tidak dilaksanakan fogging. Jadi terchecklist. Nah, begitu pengenalan aplikasi yang sekarang jika Bapak Ibu tertarik dengan aplikasi ini silakan hubungi di WA saya. Nanti saya akan lampirkan di deskripsi atau saya tampilkan juga di sini. Ini nomor WA saya mohon maaf 0898758537. Jika Bapak Ibu membutuhkan atau mau aplikasi ini, silakan hubungi saya. Dan jika Bapak Ibu juga mau membuat sebuah website berbasis Google Apps Script yang terhubung dengan Spreadsheet, tentunya tanpa biaya bulanan, silakan juga hubungi saya. Sekian dari saya, semoga aplikasi ini dapat membantu rekan-rekan kerja di Puskesmas tentunya. Sekian dari saya, semoga konten ini bermanfaat.